Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Budaya merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia di dunia. Dari budaya inilah lahir peradaban besar manusia. Selanjutnya mari kita simak pembahasan ini. Sejarah suku di Provinsi Jambi, wilayah yang terkenal dengan literatur kuno dan peradaban Cina. Suku Jambi atau Melayu Jambi merupakan suku bangsa pribumi yang berasal dari Provinsi Jambi. Suku ini mendiami wilayah kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung, Batanghari, Bungo Tebo dan sebagian di Sarko. Dusun-dusun tempat tinggal mereka saling berjauhan dengan rumah-rumah yang dibangun di pinggiran sungai besar atau sungai kecil. Nah, penasaran kan dengan sejarah suku yang ada di Jambi? Berikut kami sajikan ulasan tentang sejarah suku Jambi yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Simak sampai selesai ya. Sejarah Jambi dilihat dari sejarahnya, Jambi merupakan wilayah yang terkenal dalam literatur kuno. Bahkan nama Jambi juga sering disebut dalam prasasti-prasasti dan juga berita-berita Tiongkok. Hal tersebut merupakan bukti bahwa orang Cina telah lama memiliki hubungan dengan Jambi, khususnya suku asli Jambi, yang mereka sebut dengan nama Chanpei. Diperkirakan, telah berdiri 3 kerajaan Melayu kuno di Jambi, yaitu Koying, abad ke-3 Masehi, Tupo, abad ke-3 Masehi, dan Kantoli, abad ke-5 Masehi. Seiring perkembangan zaman, kerajaan-kerajaan ini perlahan terlupakan dan sisa-sisa reruntuhan atau peninggalannya masih dalam proses penyelidikan dan penelitian lebih lanjut. Dalam sejarah kerajaan di Nusantara, Jambi dulu merupakan bagian dari wilayah Minangkabau adalah tanah asal pendiri kerajaan Melayu dan Sriwijaya. Dari wilayah inilah banyak lahir raja-raja di Nusantara, baik sekarang yang berada di Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia. Jambi sendiri pernah dikuasai beberapa kekuatan besar, seperti Sriwijaya dan Kesultanan Johor. Asal-usul suku Jambi bangsa Melayu Jambi adalah percampuran antara banyak subras manusia dan perpaduan antara banyak macam pengaruh kebudayaan sejak 10.000 tahun SM. Manusia Austro-Melanesoid pada mulanya menempati kawasan dekat pantai dan sungai-sungai, hidup di dalam goa batu kerang atau abris suroces. Sekarang lokasi goa-goa batu kerang jauh di pedalaman. Goa ini dijumpai di Sumatera, Jambi, Medan, Langsa, Aceh, Sulawesi, Papua, Kedah dan Pahang Malaysia. Migrasi manusia ras Mongoloid masuk perairan Asia Tenggara melahirkan manusia Proto-Melayu, Melayu tua, dan Deutero-Melayu, Melayu muda. Tapi tidak dapat diketahui kepastian kapan penyebaran itu dimulai. Ahli sejarah hanya menghasilkan interpretasi terhadap temuan benda-benda budaya yang ditinggalkan. Ini pun jumlahnya sangat terbatas sehingga terbatas pula apa yang dapat diungkapkan. Diperkirakan migrasi Paleo-Mongoloid ke Asia Tenggara terjadi dalam periode prasejarah yang sangat panjang antara tahun 10.000 sebelum Masehi sampai tahun 2000 sebelum Masehi. Di Asia Tenggara manusia Paleo-Mongoloid ini bertemu dengan manusia Austro-Melanesoid yang melahirkan manusia Proto-Melayu. Pada masa Indonesia memasuki zaman logam, maka antara tahun-tahun 2000 sampai 500 SM dan antara tahun 500 sebelum Masehi, sampai menginjak awal abad Masehi terjadi lagi migrasi penduduk dari daerah Tonkin, Dongson di pegunungan Bastion Hoa Binh, Vietnam ke Asia Tenggara. Penyebaran manusia pada periode ini adalah percampuran manusia Proto-Melayu dengan ras Mongoloid yang melahirkan manusia Deutero-Melayu. Manusia Proto-Melayu mengembangkan kebudayaan batu tua yakni kebudayaan kapak persegi dan kebudayaan kapak lonjong. Kapak persegi disebut kapak genggam atau kapak Sumatera, sedangkan kapak lonjong disebut kapak pendek. Peralatan hidup manusia Proto-Melayu antara lain adalah alat-alat mikrolit, serpihan batu obsidian. Manusia Deutero-Melayu di Indonesia mengembangkan kebudayaan logam dan perunggu. Manusia Deutero-Melayu sangat penting artinya bagi sejarah penyebaran suku bangsa di Indonesia karena mereka inilah yang dianggap sebagai cikal bakal orang Melayu dan kebudayaan Melayu termasuk Melayu Jambi. Sejak ratusan tahun lampau wilayah Jambi telah dihuni oleh masyarakat Proto-Melayu seperti suku Kerinci, Batin, Penghulu, dan suku Anak Dalam. Pada masa lampau mereka ini telah melatar belakangi perkembangan bahasa Melayu Jambi, budaya Melayu, maupun pasang naik dan turun kerajaan Melayu di daerah Jambi.
Begitu pula halnya mereka telah melewati perjalanan sejarah yang teramat panjang diawali masa prasejarah Melayu Buddha dan Melayu Islam, sampai masa perjuangan melawan penjajah dan periode kemerdekaan. Sebelum abad Masehi, masyarakat Proto-Melayu di Jambi telah mengembangkan suatu corak kebudayaan Melayu prasejarah di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Masyarakat pendukung kebudayaan ini antara lain adalah suku Kerinci. Orang Kerinci diperkirakan telah menempati kaldera Danau Kerinci sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi sampai tahun 2000 sebelum Masehi. Mereka telah mengembangkan kebudayaan batu seperti kebudayaan Neolitikum. Pada zaman dahulu yang dimaksud dengan wilayah Kerinci adalah mencakup daerah yang disebut dalam adat Jambi sebagai Kerinci Atas dan Kerinci Rendah. Istilah Kerinci berawal dari kata Korinci, yang artinya negeri di atas bukit. Diperkirakan sekitar awal abad 1 Masehi agama Buddha mulai hadir di daerah Jambi. Kehadiran agama Buddha ini telah mendorong lahir dan berkembangnya suatu corak kebudayaan Melayu Buddha. Kebudayaan ini diidentifikasi sebagai corak kebudayaan Melayu kuno. Kehadiran kebudayaan Melayu Buddha ini di daerah Jambi menempati rentang waktu, periode, yang panjang, yaitu, 1. Masa munculnya agama Buddha sekitar abad 1 Masehi. 2. Masa perkembangan sekitar abad 4-6 Masehi. 3. Masa kejayaan sekitar abad 6-11 Masehi. 4. Masa menurun sekitar 11-14 Masehi. 5. Masa tenggelam sekitar abad 14-19 Masehi. 6. Masa muncul kembali sekitar awal abad 20 Masehi hingga sekarang. Pada masa kebudayaan Melayu Buddha mulai mundur, maka bersamaan periodenya kebudayaan Melayu Islam mulai berkembang. Kehadiran Islam di Jambi diperkirakan terjadi pada akhir abad 7 Masehi sampai sekitar awal abad 11 Masehi. Pada awal abad 11 Masehi, ajaran Islam mulai menyebar ke seluruh lapisan masyarakat pedalaman Jambi. Dalam penyebaran Islam di Jambi, Pulau Berhala, pulau yang berada di sebelah timur laut Jambi, dipandang sebagai pulau yang teramat penting dalam sejarah Islam di Jambi. Kehadiran Islam ini telah membawa perubahan mendasar bagi kehidupan sosial masyarakat Melayu Jambi. Agama Islam secara pelan-pelan tapi pasti, mulai menggeser kebudayaan Melayu Buddha sampai berkembangnya suatu corak kebudayaan Melayu Islam. Dewasa ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu Jambi lebih dominan unsur Islaminya. Di dalam hal kebiasaan tradisi terlihat adanya akulturasi antara unsur kebudayaan yang Islami dengan corak Melayu kuno yang Buddhistis. Unsur-unsur kebudayaan Melayu Jambi antara lain adalah sebagai berikut. 1. Upacara kepercayaan tradisional. 2. Sistem masyarakat. 3. Gotong royong. 4. Perkawinan. 5. Kepemimpinan. 6. Pendidikan. 7. Bahasa. 8. Kesenian. 9. Pergaulan muda-mudi. 10. Mata pencarian. 8-11. Bangunan. 12. Peralatan dan perlengkapan hidup, teknologi. 13. Permainan. 14. Pengelolaan sumber daya alam. 15. Makanan dan minuman. 16. Ilmu pengetahuan. 17. Pajak negeri. 18. Hukum adat. 19. Pengobatan tradisional. Nah, itulah sejarah singkat mengenai suku Jambi. Mengejutkan bukan? Selain dianugerahi dengan kekayaan alam, Jambi ternyata memiliki peranan penting dalam sejarah di kawan Asia. Sekian pembahasan kita pada episode ini. Dukung terus channel kita dengan cara komen, like, share dan subscribe. Agar sahabatku semua tidak ketinggalan dengan pembahasan berikutnya. Salam lestari, aku cinta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.